kami datang di hadapan-Mu. Kami membawa seluruh kehidupan kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang menjamah dan memberkati kami Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat.
setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saudara bisa duduk dalam hadirat Tuhan. Tetap angkat hatimu, arahkan hatimu kepada Dia. Ini setiap kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami, hati yang terarah, hati yang tertuju kepadamu. Kami mau datang kepadamu dengan hati yang rindu, hati yang meninggikan Engkau, setiap kami saat ini Tuhan. Terima kasih. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Layakan hamba-Mu untuk hamba menyampaikan isi hati-Mu. Layakan setiap kami Tuhan untuk menerima yang terbaik yang daripada-Mu. Berkuasalah atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sama-sama kita akan melihat firman Tuhan saat ini. Kita buka bersama di dalam Yakobus pasalnya yang keempat. Kita buka bersama Yakobus pasalnya yang keempat. Iya, saya undang sekali lagi saudara, sama-sama kita bangkit berdiri. Yakobus pasalnya yang keempat ayat 13 hingga ayatnya yang ke-17. Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kita baca bersama-sama 2, 3. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengkehendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan.
Kita sama-sama belajar firman Tuhan. Saya berikan tema firman Tuhan pada saat ini adalah jangan lupakan Tuhan. Ya, jangan lupakan Tuhan. Nah, kita melihat firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Terkadang, ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, ini yang kita lakukan. Tapi sebenarnya sah-sah saja kita sebagai anak Tuhan, ya, yang namanya manusia, pasti kita punya suatu rencana, ya kan? Pasti kita punya suatu rencana, itu sah-sah saja. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi pada ayat yang ke-14 kita akan sama-sama melihat, ya. Ayat yang ke-14 di sini kembali ditekankan bahwa sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mau melakukan sesuatu, pasti kita sudah membuat satu rancangan yang matang menurut kita. Itu pasti, ya, karena kita tidak mau melakukan sesuatu dengan asal-asalan. Kita mau ketika kita melakukan sesuatu itu ada pencapaian yang luar biasa. Nah, kita melihat di sini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa? Ya, kenapa sampai kembali ditekankan pada ayatnya yang ke-14 di sini, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Bukan berarti Tuhan tidak setuju dengan setiap rancangan-rancangan atau segala sesuatu yang kita lakukan untuk membuat kita maju. Ya. Bukan seperti itu. Tetapi kita melihat di sini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada ayatnya yang ke-16 dikatakan, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Yang membuat tidak benar di hadapan Tuhan, ya, semua yang kita lakukan, kita rancangkan itu, ketika sikap hati kita ini sudah mulai berkata bahwa, wah, saya hebat ya. Salah enggak ya kalau kita seperti itu? Kita bangga dengan diri kita sendiri. Secara logika wajar, iya kan? Secara logika wajar. Tetapi hati-hati dengan hati kita. Ini yang Tuhan gak mau, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus punya satu sikap bahwa itu semua karena Tuhan. Saya ini hanya alat. Itu semua karena Tuhan. Ya, itu karena Tuhan. Ya, kita lihat dalam 1 Petrus 1 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-25, 23. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Haleluya. Kembali lagi ditekankan, ya, sebenarnya hidup kita ini adalah seperti rumput. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat ini, sebenarnya hidup kita adalah seperti rumput.
Kalau dikatakan seperti rumput, saudara tahu, rumput itu diinjak kering, tidak ada gunanya kadang-kadang. Bunga dikatakan di sini, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Hidup kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Oleh sebab itu, jangan lupakan Tuhan. Sekali lagi, jangan lupakan Tuhan. Hidup kita harus hidup di dalam Tuhan. Jangan hanya karena ketika kita butuh Tuhan, baru kita ingat Tuhan. Jangan. Tanamkan di dalam hati kita bahwa Tuhan, hidupku hanya karena kemurahan Tuhan. Dengan kekuatan kita, dengan suatu kebanggaan diri kita tuh kita nggak ada apa-apanya. Ya. Mari, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lupakan Tuhan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar kita tidak melupakan Tuhan. Bapak Ibu, pertama perhatikan bagaimana kita hidup. Ya. Kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup. Maksudnya begini, kita harus membekali hidup kita. Apa yang kita bekali hidup kita? Segala sesuatu yang kekalkah atau segala sesuatu yang fana yang ketika ditiup angin terbang? Ataukah kita membekali hidup kita ini dengan segala sesuatu kemuliaan Allah, segala sesuatu yang kekal? Ini. Perhatikan bagaimana kita hidup, apakah santapan kita yang kita lakukan, yang kita jalani setiap hari, santapan dalam untuk roh kita, ya itu kita lakukan atau tidak? Dalam Amos 5 ayat 6a dikatakan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Ya. Amos 5 ayat 6a. Dikatakan bahwa carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Berarti Tuhan adalah sumber hidup kita. Amin. Allah kita adalah sumber hidup kita. Itu yang harus kita pegang. Jadi ketika kita jauh dari Tuhan, kita nggak bisa hidup. Kalau sampai kita berkata bahwa saya jauh dari Tuhan dan saya aman-aman saja, berarti kita sedang memegahkan diri kita. Ya, berarti kita sedang memegahkan diri kita. Tapi biarlah kita selalu berkata bahwa aku butuh Tuhan, aku hidup hanya karena anugerah Tuhan, dan aku mencari Tuhan karena Dia adalah sumber hidup bagi aku. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus tahu apa tujuan hidup kita. Ya, apa tujuan hidup kita? Tujuan adalah poros langkah kita. Ya. Kalau hidup tanpa tujuan, wah, itu seperti mungkin perahu di tengah lautan, ya, yang tidak didayung, ya. Saudara pernah nggak? Mungkin saudara belum pernah melihat kalau mendayung. Saya ini tinggal di dekat pantai. Ya, saya waktu kecil saya tinggal di dekat pantai. Ya, saya memantau. Oh, kalau orang mau mendayung pergi ke satu tempat, ya, misalnya ada 2 orang, ya, ada 2 orang. Yang di tengah itu dia dayung terus, dayung. Dan yang belakang itu dia yang buat satu kemudi, entah itu ke kiri, entah itu ke kanan, ya. Itu yang bagian belakangnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berarti dia punya tujuan. Ya, berarti dia punya tujuan. Nah, itu penting sekali. Hidup ini harus ada tujuannya. Nah, apa tujuan hidup kita? Apakah tujuan hidup kita ini untuk kebahagiaan, ya, kebahagiaan segala sesuatu yang menjamin hidup kita
secara materi, apakah itu tujuan kita? Jadi kembali lagi, apa tujuan hidup kita? Jika tujuan kita kebahagiaan dengan jaminan dunia, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita akan berlomba mencari, ya, berlomba mencari dan menyenangkan dunia agar dijamin olehnya. Iya. Saudara kalau punya satu relasi, ya, rekan bisnis, saudara mungkin dia sangat membantu, dia adalah salah satu relasi yang penting dalam bisnis saudara. Pasti saudara itu baikin dia, iya enggak? Pasti saudara itu berusaha semaksimal mungkin membuat dia senang. Ya kan? Nah, kalau tujuan kita untuk kebahagiaan dengan jaminan dunia, maka kita akan berlomba mencari dan menyenangkan, ya, orang-orang di sekitar kita, menyenangkan dunia, tanda kutip. Ya. Maka akibatnya kita akan kehilangan Tuhan. Karena apa? Kita takut kehilangan Dia. Kalau Tuhan, mungkin pemikiran kita, nanti berikut Tuhan itu kan penuh kasih kemurahan. Jadi nanti berikut enggak apa-apa. Tapi satu hal, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak mau dinomorduakan. Amin. Tuhan tidak mau dinomorduakan. Saudara bisa baca dalam Amsal 27 ayat 1. Ini masih dalam tujuan hidup kita, ya. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Kalau kita berusaha, ya, menyenangkan relasi-relasi kita dan kita korbankan Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita akan kehilangan Dia. Kehilangan itu bukan berarti Tuhan menghilang, ya, tapi kita jalannya yang salah. Tuhan itu tetap pada posisi tertingginya. Ya, Tuhan itu tetap pada posisi tertingginya. Cuman kitalah yang salah dalam jalan kita. Ya, sehingga kita tidak menemukannya. Kita dikatakan kehilangan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hati-hati jangan sampai tujuan hidup kita kehilangan Dia. Karena kita berusaha menyenangkan dunia. Karena kita berusaha menyenangkan orang-orang terdekat kita. Karena kita berusaha menyenangkan relasi-relasi bisnis kita. Jangan. Tapi biarlah tujuan hidup kita jelas. Aku mau menyenangkan hati Tuhan. Ya, aku mau menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita lihat dalam Amsal 19 ayatnya yang ke-21. Amsal 19 ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ya. Kita punya tujuan di dalam dunia ini, dalam bisnis, dalam pekerjaan kita. Oke, itu benar. Tapi hati-hati, jangan sampai kita menggantikan posisi Tuhan. Posisi Tuhan itu tetap tidak berubah, Dia adalah posisi yang tertinggi. Tapi kalau kita sudah menggantikan, ada hal-hal lain kita naikkan dan Tuhan kita turunkan, maka kita akan kehilangan Dia. Ya, kita akan kehilangan Tuhan. Banyaklah rancangan, oke, di hati kita, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ya, tetap keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, awasi apa tujuan hidup kita. Ya, awasi apa tujuan hidup kita. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang kita baca tadi dalam Yakobus, ya, dalam Yakobus 4 ayatnya yang ke-13 hingga ayat yang ke-17 tadi, itu jelas sekali
menegur saya pribadi dan saudara. Jangan sampai segala sesuatu yang kita lakukan, kita tidak melibatkan Tuhan. Karena menurut saya, sudah matang nih, ya. Menurut saya berdasarkan pengalaman saya, ya, saya punya keahlian tertentu, saya punya pengalaman-pengalaman yang segudang dan itu sangat mendukung bagaimana saya untuk maju. Dan sudahlah, kalau untuk doa sungguh-sungguh, untuk tanya Tuhan, itu nantilah ada masalah yang lain. Kalau ini enggak usah lah. Mungkin kita berkata seperti itu, hati-hati. Hati-hati, ya, hati-hati. Karena Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hal itu kita lakukan, berarti tujuan hidup kita sudah mulai oleng, ya, sudah mulai oleng karena kita tidak menyertakan Tuhan di dalam hidup kita. Yang ketiga, pastikan seberapa nilai Tuhan dalam hidup kita. Itu kita pastikan dalam hati kita. Tanya dalam hati kita. Pastikan. Berapa nilai Tuhan dalam hidup kita? Amsal 2, kita baca. Amsal 2 ayat 4. Hingga ayatnya yang kelima. Amsal pasalnya yang kedua, saya ajak saudara bersama-sama kita kasih pembatas Yakobus ini dan kita lihat dalam Amsal 2 ayat yang keempat. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Sekali lagi saya ajak saudara baca, nyimak baik-baik ayat ini. Ayat yang keempat hingga ayat yang kelima, 2, 3. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan hikmat itu adalah Tuhan. Sumber hikmat itu adalah Tuhan. Jadi kembali diingatkan kepada saya pribadi dan saudara, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak. Perak ini juga berbicara tentang uang. Uang perak. Jika kita mencarinya, mencari Tuhan seperti kita mencari keuntungan-keuntungan dalam bisnis kita, kita kejar, kita sungguh-sungguh, kita tidur pun sepertinya kurang tidur, ya. Kita sungguh-sungguh supaya kita untung. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengejar Tuhan seperti itu, berarti kita menempatkan Dia bernilai luar biasa dalam hidup kita. Ya, berarti kita menempatkan Tuhan itu, ya, itu Tuhan di posisi tertinggi, sangat bernilai dalam hidup kita. Amin. Kalau kita menempatkan Tuhan di posisi tertinggi seperti itu dan kita mengejarnya seperti dikatakan apa ayatnya yang tadi, ayat yang kelima, ayatnya yang keempat. Mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, itu harta karun, ya. Kita udah tahu itu ada harta di dalamnya, ya, di dalam tanah barangkali, ya. Kita akan gali, berusaha gali. Berusaha sampai menemukannya. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melakukan ini berarti kita menempatkan Tuhan di posisi tertinggi. Tapi kadangkala dalam prakteknya kita menurunkan Tuhan dari posisi tertingginya. Dan kita menaruh bisnis kita di posisi yang teratas. Kita menaruh segala sesuatu yang ada dalam hidup kita yang kita merasa berharga, kita taruh di bagian paling atas. Itu berarti kita sudah menggeser posisi Tuhan yang tertinggi dalam hidup kita. Bisa nangkap Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari, jangan geser posisi Tuhan.
Jangan kita geser posisi Tuhan. Pastikan nilai Tuhan dalam hidup kita itu seberapa nilainya. Tak terhinggakah? Ataukah kita kasih nilai tersendiri? Ya, kita ngasih nilai. Sudahlah, gak apa-apa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita bisa 1 minggu. Kita mati-matian kerja. Cari cuan. Ya, bisa 1 minggu. Kita mati-matian cari duit. Cari keuntungan. Tapi bisakah 2 jam kita maksimal untuk Tuhan? Bisakah 2 jam kita maksimal untuk Tuhan dalam ibadah kita? Kita bisa memberikan waktu yang maksimal untuk bisnis kita dengan hal-hal yang kita tempatkan bahwa itu berharga. Tetapi apakah kita bisa maksimal memberikan 2 jam aja untuk Dia dalam ibadah kita? Ini tanya Tuhan dalam hidup kita. Apakah nilai Tuhan itu kita sudah gantikan? Atau kita sudah memberikan nilai dengan seadanya dengan nilainya kita? Malam ini, di saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rindu pastikan dalam hati kita. Tuhan itu sangat bernilai dalam hidup kita. Amin. Sehingga kita akan menggunakan waktu kita semaksimal mungkin untuk mencari Dia. Ya, untuk mencari Dia. Dikatakan jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Ya. Ketika kita maksimal, maka kita akan menemukan Dia. Amin. Ya. Ketika kita maksimal, kita akan menemukan Dia. Dan saudara tahu, ketika kita menemukan Dia, berarti kita menemukan segala-galanya. Karena Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Maka semuanya itu apa? Segala kekhawatiran-kekhawatiran kita yang di atas itu. Di Matius 6, Matius 6 ayatnya yang ke-33 itu kan carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi di ayat sebelum ayat 33 itu semua yang kita khawatirkan itu kebutuhan-kebutuhan kita itu ditambahkan kepada kita. Saudara, berarti Tuhan mau katakan kepada saya pribadi dan saudara, sebenarnya semua yang ada di dalam dunia ini Tuhan tambahkan kepada kita. Tuhan berikan kepada kita kalau kita mencari Dia. Amin. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Mari, percayalah bahwa ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh menempatkan Tuhan di posisi tertinggi, maka kita akan menemukan Dia. Saudara, ketika kita punya suatu relasi bisnis, ketika kita punya rekan-rekan bisnis yang penting bagi kita, kita bisa mencari sesuatu yang spesial, yang sangat berharga untuk memberikan kepada dia sebagai hadiah. Iya kan? Supaya dengan satu tujuan untuk menyenangkan hati dia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apakah kita lakukan hal yang sama untuk Tuhan? Tujuan kita melakukan sesuatu yang baik kepada rekan kita, kepada relasi-relasi bisnis kita, supaya tetap terjalin hubungan yang baik, bisnisnya tetap berjalan baik. Apakah kita melakukan itu juga untuk Tuhan? Ya. Pernahkah saudara memikirkan untuk memberikan hal apakah yang dapat menyenangkan hati Tuhan? Pernahkah?
tahukah? Ya sudahlah, pokoknya datang-datang aja. Ya. Udah, aku tidak ketemu Tuhan juga nggak apa-apa. Kenapa saya katakan aku tidak ketemu Tuhan juga nggak apa-apa? Kalau kita belum ada satu gregetnya ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sepertinya aduh Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau segalanya. Berarti kalau kita tidak merasakan seperti itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya ragu bahwa kita ketemu Tuhan. Ragu kalau kita sudah ketemu Tuhan. Karena kalau kita ketemu Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, wow, itu Daud berkata lebih baik ada di rumah Tuhan. Lebih baik ada di dalam hadirat-Mu daripada ada di tempat lain. Tidak dapat digantikan. Ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, tidak tergantikan oleh hal apapun. Itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi kadang-kala kita egois dengan Tuhan. Ya kan? Kita hanya minta Tuhan melakukan hal yang terbaik buat kita. Kita hanya minta Tuhan, aku butuh ini Tuhan. Tuhan tolong aku Tuhan. Ini sudah nyaris, ini sudah deadline Tuhan. Tolong aku Tuhan. Tagihan ini sudah mau hampir jatuh tempo. Tuhan tolong aku Tuhan. Kita mau Tuhan itu berikan yang terbaik buat kita. Tetapi kadang-kala kita egois di hadapan Tuhan. Kita main hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mari. Jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan. Yang seperti itu. Tapi saya berdoa. Ya. Semua kita. Saya pribadi. Termasuk saya pribadi. Mari. Kita mau utamakan Dia. Amin. Kita mau mencari Dia sungguh-sungguh. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak egois. Apakah kita sudah memberikan waktu yang terbaik buat Dia? Ya, waktu kita yang terbaik buat Dia. Dia kan sudah memberikan waktu buat kita. Waktu yang kita lalui itu kan punyanya Tuhan. Ya kan? Apakah kita sudah mengembalikan waktu dengan maksimal untuk kita datang memuji menyembah Dia? Jangan lupakan Tuhan. Amin. Jangan lupakan Tuhan. Karena Tuhan selalu ada buat kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Dalam hidup kami tidak mau melupakan-Mu Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Terima kasih. Kalau pada prakteknya, Terima kasih Tuhan. kami seringkali melupakan Tuhan. Kami seringkali menggeser posisi Tuhan. Dan kami menaikkan kepentingan-kepentingan pribadi kami di posisi tertinggi. Ampuni kami Tuhan. Kami menyadari bahwa kami ada itu karena kemurahan Tuhan. Engkau sudah membuat kami, Engkau sudah memberi kami begitu banyak. Begitu banyak hal yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami seringkali hitung-hitungan dengan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dengan segala kebaikan-Mu.
Kami berterima kasih buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami berdoa, hamba berdoa buat setiap umat-umat Tuhan yang hadir. Mungkin saat ini Tuhan, ada yang mengalami masalah dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam kesehatan. Tuhan, kami datang kepadamu, Engkau menjamah setiap hati, Engkau memberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan, pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkarya, bekerja di dalam setiap umat-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat setiap roh, setiap tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat kota kami Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati kota kami, bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar umat akan kembali sertai di perjalanan, tibakan dengan selamat. Tuhan pimpin, penyertaan Allah, perlindungan Tuhan terjadi. Engkau memberkati sepanjang minggu ada di dalam anugerah Tuhan. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah engkau pulang dengan membawa segala berkat, kebaikan Tuhan, anugerah, kasih setia Tuhan